Kreatif Kota Denpasar, kembali lagi bersama saya Ayutia. Dan kita sekarang sedang ada di segmen Art and Creative Talks, di mana segmen ini merupakan bagian dari serangkaian acara Denpasar Festival tahun 2020. Nah, berbicara tentang Denfest tahun ini, Sobat Kreatif, cukup berbeda dari kemasan Denfest tahun-tahun sebelumnya. Mengingat tahun ini kita sedang dilanda pandemi, jadi Denfest pun mengikuti ya. Nah, sekarang seluruh tayangan seputar pertunjukan Denpasar Festival tahun 2020 bisa Sobat Kreatif saksikan di denfest.creativity.id. Nah, platform untuk UMKM Kota Denpasar juga disediakan secara khusus, jadi Sobat Kreatif yang ada di rumah juga bisa berbelanja secara online. Untuk segmen sekarang, kita tentu selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang sangat inspiratif. Dan hari ini saya sudah kedatangan salah satu bisnismen Kota Denpasar, yaitu adalah Kak Krisna di sebelah saya. Halo Kak. Halo. Selamat datang di Dharma Negara Alaya. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Ini baru pertama kali nggak sih Kak ke Dharma Negara Alaya? Iya, bagus tempatnya ternyata. Pakai nongkrong. Pakai referensi, tapi ini pakai kerja juga bisa sih. Kalau misalkan lagi mumet, mungkin memikirkan ide-ide kreatifnya di laundrynya atau di shoes care-nya, mungkin bisa dikembangkan di sini juga. Sangat welcome Kak untuk Tapi teman-teman. terbuka untuk umum ya? Iya, terbuka untuk umum. Jadi next bisa ada kolaborasi juga mungkin dengan Dharma Negara Alaya ya. Mungkin. Semoga. Iya, nanti bisa. kita obrolin lagi Iya. gitu. Oke, baik Kak Krisna, saya sebelum berbicara panjang sama Kak Krisna, mau memperkenalkan sedikit profil dari Kak Krisna. Jadi Kak Krisna ini bernama lengkap Krisna Pinandita, betul? Betul. Beliau owner dari Lot Laundry Express, lalu owner dari Shoes Care, Ya. dan tergabung dalam Asosiasi Laundry Indonesia. Wah, benar-benar pengusaha muda yang sangat inspiratif sekali tentunya. Dan saya pengen nanya nih Kak, gimana sih awal mulanya berkarir di bidang bisnis ini? Awalnya BU sebenarnya. BU apa? Butuh uang. Oh, betul. Jadi mau cari usaha yang sebenarnya setiap hari itu ada pemasukannya. Gitu. Kalau misalnya ada beberapa usaha yang anak muda keren gitu kan, kayak clothing itu belum tentu setiap hari dapat pemasukan. Iya. Gitu. Cuma akhirnya cari usaha, maunya minimarket pertamanya. Tapi karena kayaknya modalnya besar, akhirnya cari-cari yang lain, ketemulah laundry ini. Iya. Padahal saya nggak bisa nyuci, saya nggak ngerti cara nyuci. Tapi karena BU, ya udah buka usaha aja gitu, dengan modal seadanya aja buka usaha. Akhirnya karena nggak ngerti caranya nyuci kayak gimana, caranya menghilangkan noda dulu kan. Habis itu proses baju, karena setiap bahan kan beda-beda treatmentnya. Jadinya akhirnya ketemulah saya sama organisasi laundry ini asli. Akhirnya di sana saya banyak dapat cara-cara tentang untuk treatment pakaian, treatment sepatu dan lain-lain. Akhirnya joinlah di sana di Asosiasi Laundry Indonesia itu. Jadi sebenarnya berawal dari butuh uang, Iya. lalu belum paham banget soal laundry, buat aja dulu, Iya. lalu masuk ke asosiasi tersebut gitu ya. Iya. Jadi masuk asosiasi juga benefitnya pasti sangat banyak ya, selain koneksi gitu kan, Iya. sharing ilmu juga sama teman-teman yang tergabung dalam asosiasi itu ya Kak ya. Iya, karena kan base-nya saya nggak tahu apa-apa tentang mencuci gitu loh, nggak memang sama sekali nggak ngerti. Bahkan sampai saya setelah nikah pun saya nggak pernah nyuci sendiri, selalu dicuciin. Kan karena Itu sudah dah. ada laundry, jadi ngapain nyuci sendiri kan? Nah, Laundry makanya aja akhirnya saya gitu. buka usaha laundry biar saya nggak nyuci terus Iya. gitu. Jadi itu sebenarnya bisnis yang juga mempermudah teman-teman yang mungkin nggak ada waktu buat nyuci. Jadi itu jadi kebutuhan mereka juga Iya, ya karena untuk sekarang datang kan ke laundry. sebelum pandemi ini laundry kan jadi salah satu kebutuhan pokok. Iya. Karena apalagi di kota-kota kayak di Denpasar, di kota-kota besar, orang jarang punya waktu untuk nyuci. Iya. Karena kan mungkin ada satu orang yang punya 2 atau 3 pekerjaan, ada yang kerja formal, setelah itu dia harus ngurus online bisnisnya, jadi nggak sempat untuk nyuci. Makanya akhirnya kita lihat peluangnya itu untuk gimana sih caranya biar kita bisa jalan dengan itu gitu, maksudnya dengan kebutuhan mereka kita bisa masuk di sana. Jadinya akhirnya kita laundry-nya jalan. Cuma pada saat itu pertamanya saya laundry-nya karena masih baru nih, semua kerjaan saya ambil, mulai dari cuci kiloan, cuci satuan, setrika aja, jasa menghilangkan noda, cuci sepatu, cuci gaun, jas, semuanya saya ambil. Itu karena
karena nggak tahu aja maksudnya kan saya cuma lihat oh ternyata lumayan nih bisa dapat duit banyak dari sini. Cuma akhirnya semakin kesini karena sempat juga hampir bangkrut kan laundrynya karena salah manajemennya, karena saya nggak ngerti pertama cara manajemennya. Habis itu sekarang beralihlah saya ke laundry express. Jadinya di load itu kita ngerjainnya pakaian itu 3 jam selesai. Jadi bukan kayak laundry konvensional yang 2 atau 3 hari baru selesai. Jadi kita paling lambat 1 hari sudah selesai. Jadi naruh hari ini, besok pakaiannya sudah selesai. Atau kalau misalnya lagi nggak ada slot antrean bisa 3 jam selesainya gitu. Jadi ini salah satu cara dari Kak Krisna untuk menjadi berbeda dari laundry-laundry yang sudah ada gitu ya. Jadi ini dibuat secara ekspres. Jadi ketika orang nanya apa sih ciri khas dari usaha laundry Kak Krisna, kita bisa sebut ini adalah laundry express gitu ya. Karena kan usaha laundry kan banyak. Jadinya kan kita perlu gimmick buat supaya orang ngelirik lah ke tempat kita gitu. Jadinya dengan laundry express ini, karena pada saat itu di Bali masih jarang ada. Akhirnya kita coba untuk bikin laundry express ini. Kita rubah konsep kita dari laundry konvensional biasa yang masih setrika, masih semuanya masih perlu banyak karyawan untuk mengerjakan banyak pekerjaan. Akhirnya kita cut karena pada saat itu kita kesulitan untuk mencari karyawan. Orang jarang ada yang mau kerja di pekerjaan-pekerjaan berat kayak di laundry. Karena kan mereka berpikir pekerjaannya berat, gajinya nggak seberapa. Setelah itu karena beberapa kali pegawai masuk keluar, akhirnya capek juga nyari karyawan gitu. Akhirnya kita cari cara gimana sih caranya akhirnya biar laundry tetap jalan, pada saat karyawan ditinggal kita masih bisa survive dengan saya yang mungkin masuk di sana atau gimana caranya. Intinya saya tidak mau tergantung sama orang lagi. Intinya biar usaha saya bisa jalan dengan atau tanpa karyawan gitu. Akhirnya kita buka lah si Express ini 2 jam selesai. Yang pertama kita nggak perlu untuk training karyawan yang lama. Biasanya kan kita perlu waktu kurang lebih 1 bulan untuk sampai karyawan tuh benar-benar tahu SOP kerjanya dia seperti apa. Siklus kerjanya dia dari mulai dia masuk sampai pulang itu apa aja yang harus dia lakukan. Akhirnya dengan sistem yang sekarang ini, sistem Express ini, kita cuma perlu waktu 2-3 hari si karyawan yang baru ini udah siap kerja gitu. Oke, baik. Berbicara tentang tantangan-tantangan yang sudah tadi Kak Krisna sebutkan dan bahkan hampir bangkrut gitu ya. Nah, tentu saja juga kalau sobat kreatif sedang membangun bisnis, pasti nggak hanya berbicara tentang keuntungan, pasti ada juga masalah-masalah dan kerugian-kerugian, baik itu waktu, baik itu secara income. Dan Kak Krisna sendiri pun sudah mengalami hal itu gitu kan, hampir bangkrut, tapi Kak Krisna tetap mempertahankan bisnisnya agar tetap jalan. Gimana sih upaya dari Kak Krisna ketika sudah ada tanda-tanda nih mau bangkrut tapi bersikeras banget untuk mempertahankan, cara-caranya seperti apa? Mungkin bisa di-sharing ke sobat kreatif yang mungkin saat ini sedang mengalami hal serupa, apalagi kita pandemi kayak gini kan. Pasti ada aja yang ngerasa down, ada yang ngerasa hampir putus asa seperti itu. Jadi bisa diberikan harapan-harapan positif dari Kak Krisna? Jadi yang pertama kita perlu orang yang bisa mensupport kita ya, maksudnya orang-orang terdekat, entah itu keluarga, entah itu teman yang memang mengerti kita, yang bisa mensupport kita. Setelah itu ya kalau ada masalah diselesaikan aja. Maksudnya kita pikirkan apa sih yang harus kita lakukan. Maksudnya kadang solusinya itu nggak selalu hal-hal yang susah untuk dilakukan. Kadang ada hal-hal sepele yang kita hanya perlu merubah 1 atau 2 cara kerja, atau bahkan kayak di tempat saya memotong beberapa pekerjaan. Kita malah bisa survive dengan itu. Maksudnya kalau dulu kan kita harus nyetrika, kita masukin pengering, setelah itu disetrika, di packing gitu. Akhirnya dengan laundry express yang ada sekarang ini, pekerjaannya malah kita cut. Jadinya ada beberapa pekerjaan yang kita hilangkan. Jadinya malah hal-hal simple seperti itu yang akhirnya bisa jadi solusi buat kita. Karena kan kalau misalnya apalagi kayak sekarang pandemi nih, semua orang nganggur, semua orang banyak yang kehilangan pekerjaannya.
eh, kita kan nggak bisa menyalahkan siapa-siapa. Iya. Mungkin kita sebagai masyarakat menyalahkan pemerintah, cuma pemerintah pun kalau dikasih pilihan pasti nggak mau ada situasi kayak gini gitu kan, karena Ini juga baru pertama kali di dunia. iya, karena kan apa namanya, dananya yang seharusnya mungkin untuk infrastruktur untuk apa jadi kesedot ke sini untuk penanganan si pandemi ini. Siapa sih yang mau ada pandemi ini? Dan karena apalagi kita di Bali yang tergantung semuanya sama pariwisata, akhirnya kan kita yang paling terdampak gitu loh. Ya kalau menurut saya jangan terlalu stres gitu loh, cari sesuatu yang bisa mendistraksi pikiran stres kita, misalnya dengan mungkin kembali ke hobi kita yang lama, apapun itu pekerjaan yang nggak bikin kita nganggur, yang nggak bikin kita diam, biar ada kegiatan aja, jadinya kita bisa berpikir lebih positif gitu loh. Karena kalau kita udah stres, kita diam aja di rumah, ya makin stres jadinya. Jalan semuanya juga kan. Ya apalagi kita nyalahin ini nyalahin itu. Siapa sih yang mau situasinya kayak gini kan gitu. Jadi Sobat Kreatif, ada hal yang menarik yang bisa kita petik dari perjalanan Kak Krisna dalam berbisnis. Jadi ketika kita berada di ambang batas gitu ya, bisnis kita sedang terancam, bahkan hampir bangkrut mungkin. Seperti saran Kak Krisna, kita mungkin bisa melihat hal-hal kecil yang bisa diperbaiki. Masalah itu nggak hanya datang dari hal besar gitu kan. Mungkin saja ada hal-hal sepele yang harus diimprove lagi, diperbaiki, dan itu akan menjadi batu loncatan dan juga senjata yang ampuh untuk kita mengeksplor lagi bisnisnya agar tidak mati langsung di tengah-tengah gitu kan. Jadi itu penting banget buat Sobat Kreatif lakukan juga di rumah. Jadi jangan merasa bahwa pandemi ini malah akan membuat kita semakin terpuruk, tapi bahkan harusnya pandemi ini menjadi ajang kita untuk berpikir lebih keras lagi untuk bagaimana caranya survive hidup, untuk mempertahankan bisnis dan usaha-usaha Sobat Kreatif yang ada di rumah gitu ya. Ya justru kan dengan pandemi sekarang banyak ada usaha-usaha baru yang muncul kan, maksudnya yang mungkin orang nggak kepikiran kalau nggak ada pandemi, jadi sekarang ada. Karena sekarang banyak waktu juga sebenarnya untuk kita brainstorming. Akhirnya kan orang lebih kreatif sekarang, karena kan orang akan kreatif kalau lagi kepepet. Iya. Ya, makanya. Betul sekali, itu setuju saya. Iya, makanya kalau misalnya dengan situasi yang sekarang ya dijalanin aja, nggak ada pilihan lain kita. Baik. Lalu dari Lot Laundry Express ini menuju Monty Shoes Care ini gimana sih Kak prosesnya? Kok bisa tiba-tiba langsung ke Shoes Care gitu? Jadi awalnya kan saya waktu SMA itu kan saya sekolah di pedesaan, di SMA 8 kan, saat itu kan baru mulai sekolahnya. Sekolah baru ada, jadi masih banyak lahan-lahan hijau di sana. Yang saat hujan tuh kan lumpurnya luar biasa di sana. Jadi saya setiap tahun tuh beli sepatu baru. Karena sepatunya kotor kan, di sana harus pakai sepatu putih. Jadi sepatu saya kotor. Setelah saya tamat, saya lihat lemari sepatu kok banyak ada sepatu. Akhirnya karena saya suka sepatu juga, saya cari-cari di internet gimana sih caranya bersihin sepatu. Akhirnya lama-lama kok saya beli bahannya online, saya coba-coba sendiri. Akhirnya sebelum laundry ini saya maunya buka cuci sepatu aja gitu. Cuma karena skup pekerjaannya masih sama-sama laundry, yang satunya laundry baju, yang satunya laundry sepatu, kenapa nggak jalan barengan aja. Jadi ini gitu. laundry sepatunya yang lebih dulu ada ya, baru ada laundry bajunya, atau kebaliknya? Barengan sih sebenarnya. Cuma saya lebih bisa nyuci sepatu dulu ketimbang nyuci baju gitu. Saya lebih paham tentang sepatu ketimbang baju. Kalau baju kan setelah laundry saya berjalan, saya baru mempelajari itu. Kalau sepatu saya memang udah bisa menyuci sepatu. Memang gitu. Udah doyan sama sepatu juga gitu kan, sayang sama sepatunya makanya, gitu. Itu makanya sampai sekarang pun saya lebih ngertinya tentang cuci sepatu ketimbang cuci baju, karena akhirnya itu laundry satuannya saya udah nggak pakai, jadi saya udah nggak kerjain. Jadi sekarang cuma laundry express aja kan, tidak perlu pengetahuan yang terlalu ribet tentang bahan. Gitu. Kita bahan apapun kita kerjakannya dengan cara yang sama. Kalau dulu kita cuci satuan kan, wool harus beda penanganannya, suhu pencuciannya berapa, deterjennya beda, cara treatmentnya beda, itu yang harus banyak dipelajari. Sedangkan kalau sepatu ribet sih memang, cuma karena saya suka aja, jadinya sampai sekarang jalan aja sepatunya gitu. Tapi karena dari pertama saya buka usaha memang nggak pernah beranggapan akan kaya dari usaha ya, jadinya saya ya udah jalanin aja gitu. Akhirnya kalau untung ya untung gitu, kalau rugi ya rugi gitu. Kayaknya
gini, karena kan banyak orang yang punya pola pikir berhenti dari pekerjaan formal, misalnya dia kerja kantoran, berhenti untuk buka usaha. Karena kan yang mereka lihat tuh, oh buka usaha enak, kita bisa ngatur seenaknya, kita bisa kerja seenaknya, untungnya banyak gitu. Padahal kan nggak seperti itu sebenarnya. Juga panjang untuk mencapai itu. Karena kan yang selalu orang lihat tuh kan hasil. Saat dia sudah jalan usahanya, tapi saat dia merintis usahanya kan mereka nggak pernah tahu. Jadinya kalau saya sih ya jalanin aja apapun kendalanya. Soalnya kayak cuci sepatu sampai sekarang pun, apalagi masa pandemi kayak gini, pegawai banyak yang libur, sekolah nggak ada yang sekolah muridnya, mahasiswa libur, otomatis kan orang yang seharusnya pakai sepatu itu kan makin berkurang jadinya dia. Lalu harusnya, apa ini Kak upaya dari Kak Krisna untuk tetap mempertahankan bisnisnya di tengah-tengah pandemi seperti ini? Sekarang saya kalau laundry sepatunya ini kita punya program namanya Anjelu, antar jemput laundry. Jadinya kita ambil pick up sepatunya itu ke rumahnya. Jadi di area Denpasar nih free kita delivery. Kita ambil sepatunya, kita cuci, kita kerjakan, setelah beres kita kembalikan lagi. Cuma kalau untuk si load laundry-nya, laundry bajunya, ya kita karena memang frekuensi orang keluar tuh jarang sekarang ya, jadinya otomatis yang pertama orang jarang kerjaannya mungkin cuma setengah, biasanya dia full sebulan, sekarang cuma 15 hari. Setelah itu yang kedua pendapatannya mereka berkurang, mereka pasti akan berpikir juga untuk ke laundry. Kalau ke laundry itu kan yang akan jadi kebutuhan primer tuh pada saat orang sibuk. Tapi saat sekarang orang banyak punya waktu senggang, ya orang lebih milih nyuci di rumah. Jadinya saya pun sekarang tidak begitu berharap banyak sama laundry pakaian ini. Maksudnya tetap jalan, cuma tidak punya gini ya kita, maksudnya tidak punya tuntutan harus mencari omset sekian kalau bulan-bulan. Yang penting aja lah, yang penting intinya ada gitu kan. Saya masih bisa membiayai operasional saya, pegawai saya masih tetap kerja. Sudah udah nggak masalah sekarang. Intinya kita bisa lewatin ini aja sekarang. Lalu yang menjadi tantangan terberat Kak sepanjang berkarir apa aja? Saya lebih ke SDM sebenarnya. Karena kan terutama di Bali ya banyak orang yang nggak mau kerja kasar gitu, maksudnya kerja ada di laundry atau mungkin kerjaan yang berat tuh jarang ada yang mau gitu. Jadinya saya susah untuk cari orang yang mau kerja di laundry gitu. Padahal kalau dilihat secara pendapatan mungkin sama gajinya seperti orang yang bekerja di kantoran, cuma bedanya pekerjaannya kita ini terlihat tidak bergengsi aja gitu. Orang-orang sudah lebih dulu underestimate dengan bisnis itu. Sama kayak orang jualan-jualan tenan-tenan di pinggir jalan gitu kan. Mungkin omsetnya mereka besar, dia bisa menggaji pegawai dengan layak, cuma kan nggak ada gengsinya kerja di pinggir jalan gitu. Sama kayak kerja di laundry, nggak ada gengsinya. Kalau ditanya sama orang kerja di mana, kerja di laundry, orang udah underestimate dengan itu. Itu ya sih kesulitan saya, karena kan dan pegawai itu jarang ada yang kayak sekarang orang itu kan mendewakan passionnya. Apa-apa saya harus passion di sini. Saya mau kerja sesuai dengan passion saya. Cuma akhirnya kan sebenarnya kita harus ngerti passion itu apa sih kita. Kalau menurut saya kita mengerjakan sesuatu kita harus passionate di sana. Bukannya kita ngejar passion kita. Kerja di A berhenti sebulan, berhenti kita nggak passion kerja di sana. Pindah ke usaha B sama juga kayak gitu. Akhirnya kan kita nggak pernah menemukan passion kita. Padahal seharusnya kita kerja dimanapun selama kita passionate dengan itu, hasilnya pasti akan baik. Akan maksimal juga. Apalagi sekarang masa pandemi, sebenarnya kita harusnya menurunkan sedikit ego dan idealis kita dalam bekerja. Jadi sekarang tujuannya adalah bertahan hidup aja dulu ya. Jadi pekerjaan apapun yang halal ya kita lakuin. Makanya gitu kan saya sering bilang juga strategi yang terbaik sekarang bertahan aja. Kita nggak makanya kalau ada orang berpikiran untuk sekarang memulai bisnis dengan modal yang lumayan gitu, lebih baik dipikirin lagi, karena kan daya belinya orang berkurang sekarang. Orang akan berpikir untuk mengeluarkan uang lebih, kecuali misalnya mungkin untuk bisnis makanan yang masih harganya terjangkau, kayak sekarang banyak yang buka nasi jinggo gitu. Dengan harga segitu orang kan tidak begitu berpikir untuk berbelanja. Jadi kalau misalnya kita buka usaha-usaha makanan yang fancy kayak restoran, kafe, orang kan pasti akan berpikir untuk spend uang hanya untuk ngopi gitu misalnya.
Cuma ada sih beberapa tempat kopi yang memang tetap jalan karena mereka memang punya, karena mau nggak mau karena memang juga, mereka memang punya eh, apa ya, mereka punya kapasitas untuk itu. Maksudnya mereka memang mengerti kopi, pengolahannya baik, sampai di customer pun sampai dengan baik. Jadinya rasa apa yang nggak bisa terganti kalau dicari ke coffee shop lain, karena kan sekarang lagi banyak adanya, lagi berjamur. Iya, betul. Nah, bisnis berbicara tentang bisnis ini, mungkin bisnis serupa itu sangat sangat banyak ya. Kak Krisna sendiri pun pasti menyadari bahwa bisnis laundry, bisnis shoes care itu sangat banyak bertebaran di Denpasar gitu kan. Gimana sih caranya Kak Krisna untuk menjaga ciri khas dan karakter dari bisnisnya Kak Krisna agar tetap terlihat berbeda dengan bisnis-bisnis yang serupa yang ada di Denpasar? Kalau bisnis jasa nih yang bisa kita optimalkan tuh jasanya kita, pengerjaannya harus maksimal gitu. Nggak bisa kita hanya dengan gimmick aja kita menang, nggak bisa kayak gitu. Karena kalau gimmick aja tapi hasilnya jelek ya orang akan sekali aja ke sana. Tapi kalau misalnya gimmick kita bagus, eksekusi kita bagus juga, orang pasti akan tetap datang. Dan yang kita perlu bukannya apa namanya, kayak sekarang tuh viral di media sosial kayak gitu. Lebih ke orang ngasih tahu dari mulut ke mulut tuh lebih ampuh kalau menurut saya. Karena mereka akan menceritakan pengalaman mereka sendiri secara, dan kita nggak perlu bayar, itu free. Kita nggak perlu bayar, mereka akan menceritakan apa yang dia alami. Oh, baju saya dibawa ke sini cucinya cepet loh dan nggak perlu antri bla bla bla. Sama kayak misalnya mengerjakan sepatu atau tas, oh sepatu saya dikerjakan dengan baik di sini. Karena kan base-nya semua laundry akan sama aja, cara mencucinya akan sama. Cuma kan tingkat marketingnya dan quality controlnya seperti apa gitu. Karena kan kalau secara teknik secara teknis mungkin laundry saya malah jauh di bawah laundry yang konvensional. Kenapa? Karena mereka kan setrika, saya sama sekali nggak ada setrika. Yang membedakan apa misalkan? Karena kalau laundry konvensional itu kan mereka cuci, setelah stepnya yang pertama mereka cuci pakaiannya. Setelah itu ada yang dijemur, ada yang dikeringkan dengan mesin tumbler yang besar itu. Yang ketiga, setelah keluar dari tumbler, bajunya disetrika. Setelah itu disortir, biasanya kan ada tagnya tuh, di bajunya ada namanya. Itu disortir lagi bajunya, setelah itu baru di packing. Kalau di tempat saya, bajunya datang, kita proses dengan notanya kita via WA ntar kita kirim. Jadinya kita nggak pakai kertas lagi. Untuk cetak notanya kita notanya kita kirim ke WA orang, karena kalau nota dicetak kertas sering orang lupa bawa notanya ke laundry. Jadi setelah mereka terima notanya, mereka confirm, oh ya betul jumlah pakaian saya sekian, baru kita akan proses cuci. Dan proses cucinya tuh kita satu pelanggan ya masuk mesinnya satu aja, jadi bajunya nggak akan nyampur dengan customer lain. Setelah itu, setelah keluar dari mesin cuci, kita angkat, kita pindahin ke mesin pengering. Dan mesin pengering kita bukan tumbler yang besar, kita pakai tumbler yang kapasitasnya cuma 10,5 kilo. Jadi memang khusus untuk satu pelanggan aja. Karena kan kita di load laundry itu hitungannya per load. Jadi satu load itu ada 3 kilo. Jadi ya kita kerjakan berdasarkan satu load itu. Per 3 kilo, satu mesin cuci kita cuci 3 kilo. Setelah itu mesin pengering kita masukin yang 3 kilo itu juga. Setelah keluar dari mesin pengering, bedanya kita nggak setrika, kita langsung lipat. Karena toh di luar negeri pun kita sering nonton film kan, mereka di laundry-nya kan nggak pernah ada yang nyetrika. Dan mereka self service juga kan, disediakan mesin aja terus mereka cuci sendiri. Cuma untuk orang Indonesia kurang bagus budaya self service. Karena kita kan manja sebenarnya. Kita senang dilayani. Jadinya makanya saya punya operator. Kalian tinggal naruh pakaian kalian, nanti akan dikerjakan sama operator kita yang caranya sama aja, seperti self service. Itu loh. Cuma jadinya dengan sistem yang kita terapkan, resiko tertukarnya minim, tertukar pakaian itu minim dan tidak akan dicampur sama pakaian orang lain. Karena jujur saya sendiri pun sebel banget kalau kadang nge-laundry terus tiba-tiba ada baju yang hilang. Alasannya mungkin ketukar sama kain lain yang kayak gitu-gitu kan sebenarnya harus diminimalisir juga. Makanya kan kita dengan sistem nota kita tuh kita bisa foto pakaian customer. Jadi saat masuk kita lampirkan fotonya di sana, pakaiannya mereka saat datang seperti apa.
Setelah dicuci, difoto lagi, masuk proses pencucian. Jadi di nota tuh ntar ada linknya. Pelanggan tuh bisa ngeklik linknya itu dan mereka bisa lihat sudah seberapa jauh pakaian yang mereka dikerjakan. Di sana udah ada step-step 10%, masuk 50%. Nanti sampai tahap akhir mereka akan dapat notifikasi lagi di WA bahwa pakaian mereka sudah selesai, bisa diambil. Nah, ini ada hal menarik dari sistem laundry yang Kak Krisna buat gitu kan. Sekarang sudah elektronik, sudah teknologi semua yang mainkan, dikirim ke WA, ada link segala macam. Ada nggak sih kendala dari teknik tersebut? Mengingat nih ya, kan nggak semua orang fasih lah menggunakan teknologi gitu kan. Mungkin untuk sasaran anak-anak muda dibuatkan sistem seperti itu sangat mempermudah sekali. Tapi mungkin ketika ada pelanggan-pelanggan yang beda umur gitu kan, itu ada kendalanya nggak sih dalam menginformasikan bahwa sistemnya seperti itu? Kita perlu edukasi pelanggan yang pertama saat kita berubah sistem dari nota konvensional ke nota elektronik ini. Jadinya gimana sih caranya kita ngasih tahu mereka bahwa kalian nggak perlu ribet-ribet lagi loh sekarang, harus nge-WA ke laundry lagi. Nanya pakaian saya udah selesai apa belum? Jadinya kalian tinggal cek aja di sini di linknya ini. Karena kan kalaupun kita ngomong sekarang ibu-ibu sama bapak-bapak udah punya Facebook dan lain-lain, setidaknya mereka sudah mengerti lah teknologi. Dan teknologi yang saya pakai di laundry saya ini masih teknologi yang basic yang semua orang pasti ngerti karena nota mereka masuk ke WA, hampir semua orang punya WA sekarang. Dan linknya itu kan beda sendiri ya, di tulisannya biru gitu. Jadi mereka tinggal klik gitu aja, ntar keluar di sana. Step-stepnya seperti apa, karena kan keluar otomatis nanti berapa persen gitu. Kalau edukasi pelanggan sih nggak terlalu bermasalah. Ya. Berarti so far sistem itu tidak ada masalah dari belum ketemu masalah dari pelanggannya. Cuma yang pertamanya kesulitan dari operatornya malah. Karena kan jelas. Karena operatornya karena saya bilang bisnis laundry ini kan kita nggak mungkin cari orang yang berpendidikan dengan baik gitu loh maksudnya. S1 atau D3 kan pasti orang-orang yang tamat mungkin SD, SMP, SMA. Orang-orang yang pendidikannya kurang lah. Itu yang harus kita ajarkan. Tapi karena itulah sekarang yang saya lihat tuh semua orang sudah punya HP, jadi setidaknya mereka pasti tahu cara pengoperasionalan seperti apa gitu. Paling kendalanya di mengajari untuk SDM yang kakak rekrut gitu kan. Karena hampir berapa bulan saya ngajarin itu sampai mereka benar-benar bisa untuk caranya bikin nota seperti apa, setelah itu produksinya gimana, cara ngaturnya, cara mengerjakannya seperti apa, di HP itu gimana sih caranya ngeset pakaian ini sudah dicuci, setelah itu pakaian ini sudah masuk tahap berikutnya gimana cara ngesetnya. Itu aja sih kendalanya. Cuma kalau ke customer nggak begitu. Cuma paling beberapa ya, ada di beberapa outlet tuh customernya nggak punya HP mungkin, atau nggak punya WA, nggak punya SMS, terpaksa kita harus cetak nota kertas gitu. Karena kan kita berusaha meminimalisir penggunaan kertas dan plastik terutama. Jadinya kita nggak mau kasih plastik tas jinjing, itu kita nggak kasih. Jadi mereka cuma dapat plastik pembungkus pakaiannya itu aja. Kita nggak keluarin tas jinjing. Jadi kalau mereka mau, mereka harus bawa tas sendiri. Atau kita sudah sediakan juga laundry bag kalau mereka mau pakai laundry bagnya. Tapi kalaupun enggak, mereka bawa pakaiannya dengan tas kain itu. Atau misalnya mereka nggak mau ribet, ya udah ditaruh gitu aja gitu. Akan mengikuti himbauannya pemerintah juga. Ini keren banget sih sebenarnya Sobat Kreatif. Jadi mungkin Sobat Kreatif di rumah bisa sedikit mencuri inovasi-inovasi dari Kak Krisna gitu kan, dari sistem self service, terus juga meminimalisir penggunaan kertas dan juga plastik kayak gitu. Jadi seperti yang kita ketahui kalau sejauh ini bisnis laundry itu sebenarnya udah ada dari dulu kan, terus sampai sekarang image bisnis laundry itu masih segitu-segitu aja. Dan ternyata Kak Krisna datang ke sini dengan membawa laundry dan juga shoes care-nya dengan konsep yang berbeda dan kekinian banget, mengandalkan teknologi juga dan benar-benar memikirkan istilahnya lingkungan juga ya, karena udah nggak ada plastik lagi, udah nggak pakai kertas lagi gitu kan, meminimalisir gitu kan. Jadi benar-benar membantu juga pemerintah untuk menanggulangi hal-hal tersebut kayak gitu. Dan kita seharusnya banyak berbincang ya Kak, tapi dibatasi oleh waktu. Jadi ada beberapa pertanyaan terakhir dari saya.
karena ini merupakan pertama kali ya Kak Krisna kesini ke Dharma Negara Alaya, gimana sih responnya terhadap adanya Dharma Negara Alaya, dan bisa kasih pesan-pesan juga untuk industri kreatif yang ada di rumah yang sedang menonton, teman-teman kita sobat kreatif di rumah, silahkan. Tempatnya bagus, maksudnya saya nggak berpikiran pemerintah bisa buat tempat sekeren ini. Ada galeri di sana, kita bisa lihat foto, karena sebelumnya kan workshop saya di Gatsu Barat, jadi setiap hari saya lewat sini. Ini ada pembangunan apa sih? Cuma tadi setelah saya masuk, tempatnya bagus dan bisa dipakai nongkrong katanya di sini. Jadinya memfasilitasi anak-anak muda lah, daripada nongkrong di mana-mana kan lebih baik di sini. Karena di belakang ada kafenya juga ternyata. Bisa ngopi-ngopi kita di sini. Dan nanti juga mungkin Kak Krisna bisa buat workshop Kak di sini untuk cara laundry, gimana sih cara teknik-teknik laundry atau membersihkan sepatu. Di sini kita bisa kerjasama ke depannya, karena banyak sekali ruang-ruang yang bisa kita pakai untuk workshop. Nah gitu. Itu bisa dibicarakan karena kan asosiasi saya nih sekarang kita sering buat sering buat pelatihan, cuma kadang-kadang kita bingung mencari tempat. Karena kan kalau misalnya di hotel kita nyewa ballroom tuh otomatis cost-nya kan mahal. Jadi orang akan berpikir untuk belajar harus mengeluarkan modal yang banyak. Jadi kalau misalnya di sini bisa ya alangkah baiknya kita bisa berkolaborasi bersama. Mungkin kita dibantu pemerintah, mungkin nanti kita bisa bikin kita doakan sama-sama. Ya. Lalu pesan untuk industri kreatif. Apalagi masih muda, kita semua harus berkreativitas lah. Ya di masa-masa susah kayak sekarang nih, intinya kita harus positive thinking aja. Jangan terlalu stres. Ya dinikmati aja lah, maksudnya ya kan kehidupan kan ngalir gitu ya, dia dijalani ya, semua akan berakhir pada waktunya nanti. Karena kalau misalnya ya saya juga bingung mau ngapain sekarang, cuma ya udah dijalani, apa yang bisa dilakukan ya kita lakukan. Jangan hanya menuntut perhatian dari sana sini, ya kita berusaha aja dulu semampu kita. Setelah kita berusaha, setidaknya kita akan menemukan sesuatu lah dari sana. Entah itu solusi, entah itu jalan keluar, atau bahkan ide bisnis baru mungkin. Kita nggak pernah tahu. Dan terakhir pesan untuk keberlangsungan Denpasar Festival. Nah kebetulan sekarang Denpasar Festival tahun ini kita selenggarakan virtual Kak, karena emang nggak bisa kan semeriah tahun-tahun sebelumnya. Gimana respon dan pesan dari Kak Krisna untuk kelangsungannya Denfest? Mungkin Denfest harus lebih banyak mengundang pengusaha-pengusaha yang lokal yang kreatif ya. Karena kan apalagi kita ngomong di Denpasar atau Bali, usaha apa sih yang nggak kreatif di Bali? Hampir semua usaha di Bali pasti ada campur tangan kreativitasnya. Usaha apapun itu. Jadinya saran saya pemerintah harus lebih banyak melihat ke usaha-usaha lokal yang berpotensi untuk misalnya digandeng untuk bekerja sama, berkolaborasi, atau bisa mungkin dibawa ke luar negeri atau seperti apa. Itu aja sih kalau menurut saya. Terima kasih banyak Kak Krisna sudah meluangkan waktunya sharing dengan sobat kreatif kita dan datang ke Dharma Negara Alaya. Sebelum kita tutup segmen hari ini, saya mau selfie dulu ya sama Kak Krisna. Jadi biar kita ada kenang-kenangan Kak, bahwa kita lagi ketemu buat talk show nih hari ini. Oke. Selfie 1, 2, 3. Sekali lagi terima kasih ya Kak ya. Terima kasih juga untuk sobat kreatif yang sudah menonton di rumah. Tapi jangan lupa juga saksikan tayangan-tayangan yang menarik seputar Denpasar Festival di denfest.creativity.id. Sampai jumpa di segmen berikutnya bersama